Tempat tidur ajaib. Dahulu kala, di suatu tempat bernama Amber Town, hiduplah Pangeran Adam. Dia adalah penguasa besar dan pangeran yang penyayang. Dia tak kenal takut dan murah hati pada saat yang sama. Kerajaan Amber Town mencintai pangeran mereka. Suatu ketika dia berangkat ke kerajaan lain melalui hutan, Pangeran Adam terpisah dari tentaranya. Setelah menunggang kuda beberapa saat, Adam memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Merasa lapar, dia mengeluarkan beberapa potong roti dari kantongnya. Ketika dia membelah bagian pertama, dia melihat seekor semut merangkak keluar. Adam diam-diam menyimpan potongan itu dan mengambil potongan lain. Sekarang ada 2 semut yang keluar dari potongan kedua. Dan lagi dia menyimpan potongan itu. Dan pada potongan ketiga, ia menemukan 3 semut. Ini berlanjut sampai dia menyadari bahwa semut telah berada pada semua makanannya. Namun bukannya marah, Pangeran Adam tersenyum. Mungkin kau membutuhkan makanan ini lebih dariku. Ini dia, selamat makan. Oh, kau yang penyayang. Hah? Kau bisa bicara? Ya, aku bisa. Aku adalah raja dari semut-semut ini. Terima kasih banyak telah memberi kami makan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu sebagai gantinya? Oh, yang mulia, aku memiliki segalanya. Sebenarnya, aku memiliki lebih dari yang aku butuhkan. Ya, tetapi kau kehilangan sebagian dari jiwamu. Takdirmu. Takdirku? Putri Lalun. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang pria yang dermawan yang bisa menikahinya. Hatiku mengatakan bahwa pria itu adalah kau. Kau akan membutuhkanku setelah kau bertemu dengannya. Jadi yang harus kau lakukan adalah menemukan semut dan memintanya untuk menemukanku. Aku akan datang untukmu. Tentu saja, tetapi aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ikuti saja hatimu, temanku. Kebingungan, Adam menaiki kudanya lalu pergi. Sedikit ke depan, dia melihat seekor harimau menangis kesakitan. Dia memiliki duri yang menempel di kakinya. Adam tanpa takut membantu harimau itu. Terima kasih. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kau juga bisa bicara? Aku baru saja bertemu dengan semut yang berbicara. Sepertinya kau bertemu semut raja. Katakan, kemana kau akan pergi? Kurasa aku sedang mencari Putri Lalun. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang pahlawan dengan hati yang bersih yang dapat menikahinya. Aku percaya padamu, temanku. Putrimu mencari kehidupan di 7 hutan dan di bukit-bukit tinggi. Tapi bagaimana aku sampai ke sana? Sedikit ke depan, di sebelah kananmu, kau akan menemukan seorang lelaki tua. Katakan padanya bahwa kau bertemu denganku dan semut raja. Dia akan memberimu semua yang kau butuhkan untuk menemukan putri. Dan dengarkan, kau akan membutuhkanku untuk menyelesaikan pencarianmu. Jadi, yang harus kau lakukan adalah meminta pohon untuk menemukanku. Dan aku akan datang untukmu. Kebingungan lagi, Adam berterima kasih pada harimau itu dan pergi mencari pria tua. Seperti yang dijanjikan harimau itu, pria tua ditemukan di bawah pohon dengan tempat tidur di depannya. Adam bercerita tentang pertemuannya dengan harimau dan semut raja. Pria tua itu menatap mata Adam dan tersenyum. Legenda itu benar. Sini, ambil tempat tidur ini. Ini adalah tempat tidur ajaib. Berbaringlah dan katakan kemana harus pergi. Ini akan menerbangkanmu kemanapun kau inginkan. Dan ini adalah mangkuk batu. Ini akan memberimu air setiap kali kau memintanya. Kau akan membutuhkan semua ini untuk menemukan Putri Lalun. Adam meninggalkan kudanya bersama pria tua itu dan terbang bersama mangkuk di tempat tidur ajaib. Tempat tidur itu membawa Adam ke kerajaan Putri Lalun. Di sana gelap dan dia ingin tempat untuk beristirahat sebelum pergi ke istana keesokan paginya. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu.
Aku tidak bisa berjalan. Oh, Tuan, apa kau baik-baik saja? Kakiku sakit. Aku tinggal jauh dari sini. Aku tidak bisa berjalan dan aku sangat haus. Adam dengan cepat meminta air dari mangkuk batunya dan membantu lelaki tua itu untuk minum. Dia kemudian membantu orang tua itu sampai ke rumahnya. Terima kasih, Nak. Tunggu, kau bukan dari kota ini. Kau siapa? Namaku Adam. Aku di sini untuk mencari Putri Lalun. Putri Lalun. Bagaimana kau tahu? Kau bukan satu-satunya. Banyak yang datang untuk mencoba takdir mereka dan gagal total. Raja bosan dengan orang asing ini melarang mereka dari kerajaan seumur hidup. Tidak ada yang diizinkan untuk datang ke sana. Aku tidak bisa memberimu perlindungan bahkan selama 1 jam. Aku mengerti. Aku tidak akan membuatmu dalam masalah. Aku akan segera pergi. Dan ketika pangeran akan pergi, muncullah cahaya terang melalui jendela. Seluruh kota bersinar seperti bintang di bumi. Adam bergegas keluar. Ketika rumah pria tua itu berada lebih dekat ke istana, Adam dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi. Seorang wanita cantik mengenakan gaun putih datang ke balkon. Dia tampak bersinar dan suci. Wanita itu membuka matanya dan melihat Pangeran Adam. Cinta pada pandangan pertama. Mereka saling menatap mata. Tetapi setelah beberapa saat, dia dengan sedih menutup matanya dan duduk di balkon. Adam ingin dia membuka matanya dan melihatnya lagi. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak akan membuka matanya lagi. Masuklah, Nak. Siapa dia? Kenapa dia tidak membuka matanya? Dan mengapa dia terlihat sangat sedih? Dia adalah putri yang kau cari. Dan dia sedih karena dia menunggu legenda menjadi kenyataan. Legenda tentang apa yang terus dibicarakan semua orang ini? Putri Lalun bukan putri biasa. Kau tahu mengapa kita tidak memiliki lampu di kerajaan? Karena Putri Lalun menyalakan seluruh kota ini sampai tengah malam. Ketika dia lahir, dia sangat cantik sehingga peri memberkati dia untuk bersinar lebih terang dari bulan. Setiap malam dia menerangi langit dan bumi. Namun berkatnya itu menjadi kutukan terbesar dia. Banyak pria yang lelah untuk menyerang kerajaan kami dan membawa putri kami pergi. Peri berkata bahwa dia yang bisa menyelesaikan 3 tugas bisa menikahi sang putri. Dan apa 3 tugas itu? Yang pertama adalah menghancurkan minyak dari 80 pon biji sesawi dalam semalam. Yang kedua adalah bertarung melawan 2 iblis sekaligus. Dan yang ketiga adalah memukul drum yang disimpan di bukit tertinggi. Pikirkan, bukit itu sangat tinggi, hampir menyentuh surga. Tunggu sebentar. Pasukan semut dapat dengan mudah menghancurkan 80 pon biji sesawi. Harimau dan aku bisa bertarung melawan 2 iblis sekaligus. Dan juga untuk drum di bukit tertinggi, untuk itulah tempat tidur ajaibku. Pangeran Adam telah mengambil keputusan. Setelah mengirim pesan melalui pohon untuk semut dan teman-teman barunya, ia akan menyerah kepada para penjaga kerajaan. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melihat sang putri dan tidak membawa masalah pada pria tua itu. Begitu berada di dalam istana, Pangeran Adam melihat Putri Lalun. Dia tidak bersinar seperti malam sebelumnya, namun dia sangat cantik. Beraninya kau memasuki kerajaan ini. Aku bahkan tidak ingin tahu namamu. Buang dia ke ruang bawah tanah.
Tidak, tunggu. Ayah, aku telah jatuh cinta pada orang asing ini. Dan dengan izinmu, aku ingin menikah dengannya, Ayah. Hanya jika dia menginginkannya juga. Iya, iya. 1000 kali iya. Tetapi kita tidak tahu siapa dia. Maaf mengganggu, Yang Mulia. Tetapi aku seorang pangeran. Pangeran Adam dari Ember Town. Kau tidak bisa menikahi putriku. Kau harus menyelesaikan 3 tugas. Aku tahu tentang legenda itu, Yang Mulia. Aku siap menyelesaikan 100 tugas untuk menikahi wanita yang aku cintai. Sang raja menjelaskan tugas pertama kepada Pangeran Adam yang menerimanya sambil tersenyum. Dia meninggalkan istana dengan janji untuk kembali dengan banyak minyak. Malam itu, di wisma tamu, Adam mendapat beberapa pengunjung. Itu adalah semut raja dan pasukan semutnya. Semua semut mulai bekerja dan sampai pagi semua benih dihancurkan. Minyak dibawa ke istana. Raja yang terkejut itu tampak sedikit berharap. Mungkin inilah pria yang ditakdirkan menikahi putrinya. Dia kemudian menjelaskan tugas selanjutnya. Sore itu juga, pertempuran antara Adam dan kedua iblis itu terjadi. Tetapi alih-alih memasuki arena sendirian, Adam berjalan masuk bersama temannya, sang harimau. Bersama-sama mereka mengeluarkan kedua iblis itu. Harimau membungkuk kepada Adam dan pergi. Sang raja sekarang sangat senang dengan calon menantunya. Menjelaskan tugas selanjutnya kepada dia. Tapi itu di bukit tertinggi, nak. Bagaimana kau akan sampai di sana? Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan baik-baik saja. Adam membawa tempat tidurnya dan membaringkannya di depan semua orang. Dia terbang ke langit ketika semua orang dengan penuh semangat melambaikan tangan padanya. Berjam-jam berlalu tetapi tidak ada tanda-tanda Adam. Kerajaan mulai khawatir. Lalu tiba-tiba ada suara keras dari langit. Hampir seperti guntur. Itu adalah drum. Adam telah mencapai puncak bukit dan sedang memukul drum itu. Dalam beberapa jam berikutnya, Adam terbang di tempat tidur sihirnya. Seluruh istana bersorak untuk pangeran baru mereka. Legenda itu menjadi kenyataan. Kau benar-benar berani dan pria yang berhati suci. Aku merasa terhormat untuk memberkati putriku agar menikahimu. Dan aku merasa terhormat menikahi putri cantik ini. Dengan demikian, Pangeran Adam menunjukkan keberanian dan kedermawanan untuk memenangkan cinta dalam hidupnya. Putri Lalun. Mereka berdua memerintah Ember Town dengan cinta dan keberanian. Dan hidup bahagia selamanya.